Kapolsek Mumbulsari gagalkan pencurian sapi. Minggu dini hari sekitar pukul 02.29, warga Dusun Peji Manggar, Desa Lampeji, Kecamatan Mumbulsari, Jember dihebohkan dengan pencurian sapi milik warga. Polisi dibantu warga bergerak cepat melakukan pencarian. Dan beruntung dalam waktu singkat 2 ekor sapi milik Suliha berhasil ditemukan di area kebun tebu. Dan telah terhubung bersama kami sore hari ini Kapolsek Mumbulsari AKP Subagio SH. Halo, selamat sore Pak Subagio. Selamat sore Mbak Ageng, selamat sore para pendengar, pemirsa sekalian. Iya Pak Subagio, pada minggu dini hari kemarin di wilayah hukum Polsek Mumbulsari telah terjadi kasus pencurian sapi dan berhasil ditemukan dalam waktu singkat. Pak Subagio bisa menceritakan kepada kami seperti apa kronologi pencurian sapi ini Pak? Baik, terima kasih. Jadi tepat pukul 02.29 kami menerima telepon dari salah satu warga terkait melihat adanya 2 ekor sapi yang berusia 2 tahun dan berusia 2 bulan ada di pekarangan atau halaman kantor perhutani yang ada di Kecamatan Mumbulsari, Desa Lampeji. Dari informasi yang kami terima itu, kami tindak lanjuti, semua anggota kami perintahkan untuk segera bergabung ke lokasi dan cek di lokasi itu. Kemudian kami menghubungi juga masyarakat peduli lingkungan Kamtipmas, utamanya Kades Lampeji beserta warga yang ada di sana. Setelah kami lakukan pengecekan, ternyata kondisi sapi sudah dibawa oleh pelaku. Kebetulan ada salah satu saksi melihat bahwa sapi tersebut masuk ke area perkebunan tebu yang ada di wilayah kami. Dan kebetulan tebu itu milik PTBN 12. Dari hasil kita mapping, diperkirakan ini karena di tengah tebu, maka pasukan yang kami pimpin bersama dengan kami minta bantuan dari Resmob Polres Jember untuk melakukan penyisiran di lokasi perkebunan tebu itu. Dari kejadian sampai dengan pukul 04.00 menginjak sholat subuh, jejak kaki itu masih ada di dalam perkebunan. Namun kami kehilangan jejak karena di situ ada jalan setapak, sehingga kami coba untuk melakukan penyisiran ulang. Sampai akhirnya jam 05.00 kami masih kesulitan untuk mencari BB, baik itu sapi maupun para pelaku. Hingga kami juga berusaha menghubungi pihak PTP untuk pinjam drone yang dimaksud guna melihat kondisi sapi yang ada di tengah kebun maupun dimungkinkan pelaku yang masih ada di kebun itu. Dari hasil penyisiran itu, jam 5:10 kami temukan 2 ekor sapi yang sudah mendekati jalan dengan kondisi yang kecil yang usia 2 bulan ini kaki terikat. Sehingga dengan kondisi seperti ini sapi kita amankan, tapi kami masih berupaya untuk mengecek apakah kira-kira pelaku ini masih di dalam kebun tebu itu. Sampai pukul 06.30 matahari sudah terbit, kami tidak menemukan pelaku itu. Jadi dari kronologis awal sampai dengan kami menemukan sapi, semuanya berjalan lancar. Ini juga berkat kerjasama dari masyarakat peduli Kamtipmas yang tentunya dipimpin oleh Kades Lampeji, termasuk dari rekan-rekan kami anggota dibantu oleh rekan-rekan dari Resmob Polres Jember. Itu Mbak Ageng yang bisa kami sampaikan terkait kejadian ini. Pak Subagio, tidak membutuhkan waktu lama dari pihak kepolisian untuk berhasil menemukan 2 ekor sapi yang hilang milik warga ini. Pak Subagio juga bisa dijelaskan Pak,
berapa jarak lokasi titik awal sapi hilang hingga ditemukan ini sendiri? Baik, jadi dari titik awal rumah Pak Sutiha ini dibawa ke selatan. Nah, ke selatan ini kurang lebih radius sekitar 500 meter. Kemudian dari arah 500 di mana sapi itu diikat, karena si kecil ini berontak, kemudian dibawa lagi ke arah perkebunan. Dari perkebunan ini kembali lagi bukan ke selatan, tapi ini dibawa ke utara. Jadi jarak tempuh dari rumah TKP itu kalau jalan ke selatan kemudian jalan ke utara kurang lebih 1,5 kilometer. Tapi kalau dari rumah ke TKP langsung tanpa melalui jalur tadi yang dia lalui, kurang lebih sekitar 900 meter dari lokasi kejadian ke TKP penemuan sapi itu, Mbak Ageng. Jadi membutuhkan jarak yang cukup jauh sepertinya, seperti itu ya Pak. Ada 1,5 kilometer dari titik awal, yakni di kandang Pak Suliha itu tadi. Jadi dari rumah Pak Sutiha ini melalui kanal, kemudian melalui perkebunan, kemudian dari titik terakhir itu memang kalau kita lihat, kita ukur dengan jarak tempuh kurang lebih memang 1,5 kilo dari titik lokasi ditemukan, Mbak Ageng. Iya. Pak Subagio, dua sapi ini apakah memang dimiliki oleh satu orang yang sama atau berbeda, Pak? Dimiliki oleh Pak Sutiha ini. Kebetulan memang dan yang menjadi sempat kami udarakan di masjid itu, Pak Sutiha ini sebenarnya tidak tahu kalau sapinya hilang, Mbak Ageng. Jadi bahkan dia ikut melakukan penggerebekan di lokasi tebu itu. Kemudian kita kan tidak tahu sapi ini miliknya siapa. Pak Kades memerintahkan kepada Pak RT, coba dicek ini yang di sisi utara ini siapa yang punya sapi. Mungkin ada sapi yang hilang. Ternyata setelah dicek oleh Pak Sutiha bahwa sapi itu di kandangnya sudah tidak ada. Jadi Pak Sutiha ini tidak tahu kalau sapinya tidak ada di kandangnya. Bahkan dia yang bersangkutan ikut melakukan penggerebekan manakala ada diudarakan di masjid kalau ada pelaku pembawa sapi yang ada di dalam kebun tebu itu, Mbak Ageng. Iya. Sejauh ini Pak Subagio, apakah sudah berhasil diketahui identitas dari pelaku pencurian sapi, Pak? Untuk identitas ciri-ciri yang sudah kita identifikasi bersama rekan-rekan dari Resmob Jember, kita sudah ada gambaran. Namun demikian kita masih membutuhkan alat bukti yang cukup manakala nanti kita melakukan penangkapan terhadap para pelaku ini, Mbak Ageng. Termasuk jenis kendaraan yang digunakan sudah kita kantongi karena ada CCTV yang terbaca di wilayah Lambeji, wilayah Kedawung, kemudian di Taman Sari dan di Desa Suco. Jadi ada CCTV yang melintas, terlihat rekaman jelas bahwa mobil inilah yang akan digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian sapi ini, Mbak. Iya, terakhir Pak Subagio, upaya selanjutnya dari kepolisian dengan adanya kasus pencurian sapi di sana, Pak? Baik, jadi dalam rangka mengantisipasi kejadian terulang, maka kami menghimbau kepada seluruh perangkat desa dipimpin oleh kadesnya untuk mengaktifkan kembali siskampling. Dengan siskampling tentunya ada yang berjaga, minimal dengan adanya yang berjaga ini mengurangi kesempatan para pelaku untuk melakukan tindak pidana. Niat ada, Mbak Ageng, tapi kalau kesempatan tidak ada, maka kejahatan itu tidak akan terjadi. Kemudian yang kedua, manakala terjadi tindak pidana, maka kami menghimbau kepada seluruh perangkat desa, dipimpin oleh Kades, untuk mengudara di masjid. Masjid itu sebagai sarana informasi bisa dilakukan manakala ada orang meninggal, manakala ada orang yang dicurigai, kendaraan yang dicurigai, mungkin terjadi tindak pidana, maka dengan sarana masjid ini, masyarakat akan keluar semua untuk membantu mengamankan lingkungan. Jadi itu yang harus kita lakukan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana
yang ada di wilayah kita. Ya. Baik, terima kasih atas informasinya Kapolsek Mumbul Sari AKP Subagio SH telah berbagi informasi bersama kami di program Gatekeeper. Terima kasih Pak Subagio, selamat sore. Selamat sore Mbak Ageng, selamat sore para pemirsa dan pendengar sekalian.